bersama aku Azza Nuraini di Temaram. Temani Malam Seram. Temaram kali ini akan membahas mengenai kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Kisah ini terjadi pada tahun 2007 lalu. Jadi pada waktu itu ada sebanyak 13 pemuda yang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Nah, untuk Gunung Salak sendiri letaknya itu ada di perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Di tengah-tengah pendakian, salah satu pendaki tersebut melihat ada sosok bayangan hitam yang melambaikan tangan ke arahnya. Untuk memastikan sosok apakah itu, ia pun langsung bertanya kepada salah seorang teman yang paling dekat dengannya. Apakah dia juga melihat sosok bayangan hitam tersebut atau tidak. Namun sayangnya, temannya itu mengatakan bahwa dirinya tidak melihat sosok apapun dari arah yang ditunjukkan oleh pendaki tersebut. Tidak mau berpikir negatif tentang kejadian itu, mereka pun tetap berpikir positif dan akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Malam pun semakin berlarut. Ke-13 pendaki itu akhirnya memutuskan untuk segera mendirikan tenda dan kemudian beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Namun, kejadian mistis pun kembali terjadi ketika para pendaki ini sedang beristirahat. Salah satu pendaki yang tadi melihat sosok hitam besar di perjalanan kesulitan untuk tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Ia pun akhirnya memutuskan keluar tenda untuk mencari udara segar. Namun, tahu nggak sih apa yang terjadi selanjutnya? Tidak disangka-sangka, pemandangan di luar tenda membuat pendaki tersebut kaget. Entah bagaimana ceritanya, mereka malah melihat sejumlah pasukan berseragam layaknya tentara dengan wajah yang pucat berjalan mengelilingi tenda mereka. Apalagi ya, kan di gunung, laut itu memang sumbernya makhluk halus ya. Jadi kayak hal-hal kayak gitu seharusnya memang sudah tidak perlu diragukan lagi karena memang mereka berasal dari sana. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata selain melihat pasukan berseragam, ia pun melihat seekor macan di antara barisan tentara tersebut yang menatap tajam ke arahnya. Wah jujur, aku juga kalau ada di posisi itu takut sih. Mau kabur, tapi posisinya lagi di gunung. Kalau mau kabur pun bingung mau kemana karena semuanya hutan. Kiri kanan hutan, jurang, bingung. Dan beberapa waktu kemudian, ia kemudian mendengar ada lantunan ayat-ayat doa yang berasal dari bukit-bukit di atas mereka. Suara lantunan doa tersebut terdengar seperti suara seorang wanita yang tidak diketahui pasti di mana keberadaannya. Pendaki itu pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya hingga akhirnya berhasil terlelap berkat lantunan doa-doa yang juga mampu mengusir para pasukan tersebut. Yang harus disepakati memang sosok mistis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang memang ada dan memang kehadiran kita saling berdampingan, apalagi itu kan di gunung, tempat yang masih keaslian alamnya. Namun kejadian mistis yang dirasakan para pendaki tidak hanya satu atau dua pendaki saja yang merasakannya, tapi banyak cerita yang dialami pendaki, bahkan sampai ada yang tersesat di Gunung Salak selama 3 bulan seperti kisahnya Hadi. Kisahnya berawal di tahun 2009, di mana Hadi dan keempat orang temannya sedang mendaki Gunung Salak. Awalnya Hadi dan keempat temannya ini berencana naik gunung ke Semeru, tapi karena ini sebagai pemulaan mereka, akhirnya mereka memilih untuk mendaki Gunung Salak saja. Pada saat itu mereka mendaki melalui jalur Cihadu, tapi ada hal yang mereka lupa bahwa ternyata jalur Salak ini sangat susah trek pendakiannya. Pada saat pendakian, Hadi memiliki kebiasaan meninggalkan jejak dengan mengikatkan tali rafia di jalur-jalur yang susah untuk memudahkannya pada saat turun gunung nanti. Kebetulan pada saat itu jalur pendakian masih sepi. Hanya mereka berempat yang melakukan pendakian di Gunung Salak tersebut. Di hari pertama mereka mendaki, belum ada kejadian yang janggal. Sampai akhirnya Hadi dan keempat temannya melakukan pendakian lagi pada pukul 4 subuh untuk mengejar sunrise. Ketika Hadi turun gunung, yang anehnya tali rafia yang Hadi ikatkan di ranting sebagai petunjuk jalan tiba-tiba hilang. Dan bisa dibayangkan, yang hilang gak cuma satu tali, tapi semuanya hilang. Sampai akhirnya Hadi bertemu dengan simpangan jalan, di mana jalur tersebut ada di jalan kiri dan kanan. Yang Hadi bingung, tali rafia yang tadi Hadi ikatkan sama sekali gak ada. Seingat Hadi, jalur kanan itu adalah jalur menuju sungai. Lalu jalur kiri apa?
Akhirnya salah satu teman Hadi melakukan penelusuran jalur, namun ternyata teman Hadi ini juga menemukan jalan yang bercabang lagi. Dan lagi-lagi tidak ada tali rafia. Apa mungkin sebenarnya mereka kesasar? Karena mereka bingung dan melakukan voting, akhirnya mereka memilih jalur kanan. Tapi ternyata itulah awal mula Hadi tersesat. Setelah ditelusuri jalan kanan tersebut, Hadi dan teman-temannya terus bertemu dengan jalan bercabang, tapi anehnya jalur pos pendakian tidak kunjung tiba. Pada saat itu, untuk turun ke pos pendakian seharusnya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena hari sudah mulai malam, Hadi akhirnya memutuskan untuk membuka tenda lagi. Tapi masalah pun terjadi. Pembekalan makanan dan minuman sudah mulai habis karena Hadi dan keempat temannya hanya berencana melakukan pendakian 1 hari saja. Tapi siapa sangka mereka harus tersesat kembali. Ketika malam hari, Hadi mendengar suara hewan buas dari luar tenda. Tapi pas dicek kebesokan harinya, hewan buas tersebut tidak ada. Tapi anehnya, ketika Hadi melanjutkan perjalanan, Hadi justru melihat hewan aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wujudnya seperti monyet yang badannya besar, mirip seperti goril. Dan anehnya, di malam ketika Hadi dan keempat temannya ini kesasar, justru Hadi sering mendengar hal-hal mistis seperti suara gamelan seperti orang hajatan, suara gerungan macan, dan suara delman. Tapi anehnya, cuma Hadi saja yang mendengar hal-hal mistis tersebut. Wah, aku juga kalau jadi Hadi bingung kan harus ngapain, posisinya di atas gunung, mau turun pun kesasar terus, apalagi itu makanan, minuman sudah habis, tidak tersisa, dan banyak kejadian hal-hal mistis. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, karena memang gunung itu tempat mereka, hal-hal mistis dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Entah apa yang dilakukan oleh Hadi dan keempat temannya, tanpa tersadar ternyata mereka sudah tersesat selama 3 bulan di Gunung Salak. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang asing untuk kita, apalagi berhubungan dengan alam, sebaiknya kita tidak berkata sompral atau melakukan hal-hal yang sembarang, apalagi sampai bersifat sombong. Nah, ini bisa banget nih dijadikan pelajaran untuk teman-teman Temaram. Oke, buat teman-teman semua yang punya cerita horor, bisa banget langsung aja ditulis di kolom komentar atau DM Instagram Si Umang TV. Aku Azza Nuraini pamit undur diri, see you, bye-bye.